Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Arif. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini ya, ada kabar gembira untuk kalian ya. Besok tanggal 29 Juni akan ada pengumuman mengenai perekrutan CPNS dan P3K 2021 di YouTube-nya bkn.go.id. Jadi saya hari ini akan menyampaikan mengenai latihan soal tes FRTPK HOTS tahun 2021. Oke, kita lihat kisi-kisinya ya di tahun 2021 mengenai TWK itu ada apa saja. Apakah ada perubahannya? Ya teman-teman harus tahu dulu kisi-kisinya kayak apa. Ya ini berdasarkan pasal 36 ya dalam tes wawasan kebangsaan ya. Kemudian kita lihat ada nasionalisme ya. Ini tujuannya untuk apa sih nasionalisme? Mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Kemudian integritas ya, kemudian apa sih yang esensi daripada integritas itu? Ada kejujuran, ketangguhan, komitmen, konsistensi ya, sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Kemudian ada bela negara ya. Di sini ada kaitannya dengan peran aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Yang terakhir ada pilar negara. Ya di dalam pilar negara itu ada apa saja? Di sini ada mengenai tentang karakter positif ya melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila. Kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika juga. Ya jadi teman-teman itu harus dipahami ada 4 ya kompetensi atau kisi-kisi yang ada di TWK ini. Oke, sebelum kita pembahasan soalnya ya, teman-teman jangan lupa like dan subscribe, kemudian klik notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan info atau latihan menarik mengenai CPNS dan P3K 2021. Dan nanti di puncak 1000 subscriber saya nanti akan mengadakan giveaway ya tentang soal-soal TWK maupun P3K. Maka dari itu share ke teman-teman yang lain, semoga makin banyak manfaatnya. Oke, kita start belajar lebih awal. Lanjut. Yang ini ada soal nomor 1. Di sini ada kasus Nenek Suti A tak pernah menyangka perbuatan isengnya memetik 3 buah kakao di perkebunan milik PT Kakao Sejahtera akan menjadikannya sebagai pesakitan di ruang pengadilan. Bahkan untuk perbuatannya itu, dia diganjar 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan selama 3 bulan. Hal yang dapat dilakukan untuk mencegah masalah seperti kasus di atas adalah ya, di sini ada kata kunci di soal adalah hal yang dapat dilakukan untuk mencegah masalah seperti kasus di atas ya. Kemudian kita lihat per option jawabannya ya. Yang A coba kita cek dulu. Hakim sebagai pemberi putusan seharusnya mengikuti perundang-undangan dengan mementingkan rasa keadilan yang seadil-adilnya. Nah, ini di sini ada hukum sebagai pemberi putusan, artinya belum termasuk pencegahan atau ini sudah dilakukan kesalahan baru diberikan putusan. Berarti ini kurang tepat ya. Harusnya langkah untuk mencegah masalah di atas itu apa ya, berarti ini enggak nyambung ya. Yang nomor 1 kita silang aja ya. Yang B ya, turut andil pihak-pihak terkait dalam pensosialisasian hukum kepada masyarakat awam bahwa hukum harus dipandang sebagai suatu pembelajaran untuk menuju masyarakat yang tertib dan taat hukum. Nah, ini kita simpan dulu ya. Kenapa? Karena di sini ada sosialisasi hukum pada masyarakat awam. Ya, untuk apa sih? Untuk pembelajaran supaya masyarakat agar lebih tertib terhadap hukum. Nah, kita lihat yang C ya. Di sini ada perbaikan moral terhadap seluruh warga negara Indonesia dan aparatur penegak hukum ya, karena perbaikan moral merupakan langkah utama untuk mengatasi masalah penegakan hukum sehingga mempunyai kredibilitas tinggi. Ini salah ya. Kenapa saya bilang salah seperti itu atau kurang tepat? Ya karena di sini ada objeknya, ada orang yang bersalah dan ada penegak hukum. Di sini hanya salah satu saja yang disalahkan. Ini kurang tepat ya. Di sini perbaikan seluruh warga Indonesia dan penegak hukum ini kan kurang tepat. Jadi semua warga disalahkan, padahal ini hanya beberapa saja ya. Oke,
Jadi kurang sesuai dengan kata kuncinya. Untuk mencegah itu memperbaiki moralnya itu tindakan praktisnya itu seperti apa, ini belum dijelaskan di option yang C ini. Kemudian yang D, mencukupi kebutuhan personal, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan penegakan hukum. Ini juga kurang tepat, nggak ada kaitannya juga ya. Mencukupi kebutuhan personal, mencukupi kebutuhan orang tersebut berarti ini nggak sesuai. Kemudian yang E coba ya, penegakan hukum seharusnya tidak semata-mata melihat fakta ya, kemudian akan tetapi menimbang serta melihat latar belakang peristiwa. Jadi penegak hukum disuruh untuk tidak semata-mata melihat faktanya saja, tapi untuk melihat latar belakang kenapa bisa terjadi seperti itu. Kemudian menyebabkan terjadinya tersebut, kemudian adanya unsur kemanusiaan dan menimbang adanya rasa keadilan dalam memberi keputusan. Ya, artinya ini bukan termasuk pencegahan ya, karena sudah bersalah kemudian disuruh untuk mengambil tindakan penegak hukum tersebut, berarti kurang tepat ya. Yang paling tepat adalah ya ini ya, mensosialisasikan hukum pada masyarakat awam. Jadi masyarakat awam itu supaya tahu, oh walaupun dia itu melakukan kesalahan karena iseng ya, hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya, yang salah dan benar begitu. Nah, ini adalah sebagai pembelajaran untuk masyarakat lebih lanjut. Jadi jawabannya adalah yang B teman-teman ya. Sepakat ya, jadi jawabannya yang B. Nah, lanjut kita ke soal selanjutnya. Di sini ada kasus Indonesia belum sepenuhnya terbebas dari berbagai ancaman yang dapat meruntuhkan integrasi nasional. Integrasi itu kayak penyatuan begitu teman-teman. Kemudian ancaman tersebut ada di berbagai dimensi kehidupan masyarakat Indonesia. Ancaman-ancaman tersebut diantaranya, nah jadi ancaman atau dimensi kehidupan masyarakat Indonesia itu ada sosial, politik, ya, kemudian geografis, ya. Di sini kemudian di soalnya berdasarkan data di atas, manakah yang merupakan ancaman terhadap integrasi nasional di bidang sosial budaya ya. Di sini ada kata kuncinya sosial budaya. Nah, kita lihat ya option A ya. Kemudian sebelum kita melihat ke option atau pilihan 1 sampai 6 ini ya, 1 sampai 6 ini kita harus tahu dulu ancaman integrasi sosial budaya itu apa aja ancamannya. Jadi ada faktor internal dan eksternal. Ya, kalau internalnya itu kaitannya dengan isu kemiskinan, kemudian ada kebodohan, keterbelakangan dan ketidakadilan. Kalau faktor eksternalnya itu konsumtif, hedonisme, individualisme, westernisasi, kemudian memudarnya kepribadian luar bangsa dan lunturnya nilai agama. Jadi ini adalah salah satu ancaman integrasi sosial budaya. Nah, kita tinggal terapkan pada soalnya ya. Munculnya gejala westernisasi atau gaya hidup, ini masuk dalam sosial budaya atau tidak ya? Masuk ya, ini masuk ke dalam sosial budaya. Kemudian munculnya berbagai paham radikal dalam bentuk aksi teror kepada pemerintah maupun masyarakat. Ini menurut saya kurang tepat ya, karena di sini ada paham radikal ya. Kemudian yang ketiga ya, timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Nah, kesenjangan sosial di sini ya ada kata-kata sosialnya. Kita pilih dulu ya, simpan dulu yang 3. Kemudian yang keempat ada gaya hidup individualistis ya, ini berarti masuk ke dalam ancaman terhadap integrasi sosial budaya. Kemudian munculnya gaya hidup konsumtif juga masuk ya di sini ya, menyebabkan ancaman terhadap integrasi sosial budaya. Kemudian yang ke-6, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas. Ini kaitannya sama ekonomi ya, kalau yang nomor 6 ini. Nah, jadi yang nomor 2 itu kurang tepat ya, karena ada paham radikal ya. Kemudian ini lebih ke ideologi juga yang nomor 2 ya. Kemudian yang nomor 6 itu lebih ke ekonomi. Jadi kita pilih option jawabannya 2 dan 6 itu salah udah pasti. Jadi C dan D kita coret saja. Kemudian ada 1, 3, 4, 5.
Ya di sini ada pilihan lagi, kita coba kaji lebih mendalam ya. Yang nomor 3 ini timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sehingga akibatnya dari adanya persaingan bebas. Nah di sini ada kata-kata persaingan bebas teman-teman. Ini lebih ke ekonomi. Jadi yang nomor 3 kita eliminasi ya, karena dia masuk ke ekonomi. Jadi jawaban yang paling tepat yang tidak ada nomor 3-nya, berarti kita coret aja ya. Jadi jawabannya adalah yang teman-teman. Sepakat ya, jawabannya adalah yang ya. Kalau ada yang masih belum paham bisa klik di kolom komentar, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Oke, lanjut ke soal selanjutnya teman-teman. Nah di sini ada kasus bangkitnya nasionalisme didorong oleh faktor internal maupun faktor eksternal atau luar. Berikut ini yang merupakan faktor internal lahir dan berkembangnya nasionalisme Indonesia, kecuali A. Kesadaran untuk bersatu sebagai satu bangsa, yakni bangsa Indonesia. B. Kejayaan bangsa Indonesia sebelum kedatangan bangsa Barat. C. Penderitaan rakyat akibat politik drainase. Kemudian adanya diskriminasi rasial. E. Munculnya golongan terpelajar. Nah teman-teman harus tahu dulu ya, kaitannya nasionalisme ya didorong oleh faktor internal dan eksternal itu apa saja. Ya kalau faktor internal itu dari kejayaan bangsa Indonesia sebelum datang bangsa Barat, itu sebenarnya sudah jaya Indonesia ya, kerajaan-kerajaan. Kemudian kalau penderitaan rakyat akibat politik drainase itu kaitannya dengan pengerukan kekayaan ya. Kemudian adanya diskriminasi rasial dan munculnya golongan terpelajar. Ini adalah faktor bangkitnya nasionalisme ya. Kalau faktor eksternalnya itu ada Jepang menang atas Rusia, kemudian terbentuknya negara-negara baru sebagai bentuk dari nasionalisme di daerah Asia dan Afrika. Kemudian beberapa prinsip Woodrow Wilson ya diserap oleh kaum terpelajar Indonesia saat menuntut ilmu di luar negeri. Jadi di sini yang paling tepat adalah yang A teman-teman ya. Yang kejayaan Bank Indonesia ini masuk ya. Jadi yang di sini yang kecuali ya. Berarti kalau kecuali berarti yang A teman-teman ya. Yang ini ya. Jadi kesadaran untuk bersatu sebagai bangsa ya, ini bangsa Indonesia. Jadi ini tidak termasuk daripada faktor internal ya yang berkembangnya untuk nasionalisme di Indonesia. Ya, jadi tidak ada di sini dan tidak ada di sini. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Organisasi Budi Utomo ya didirikan pada tanggal A 18 November 1912, B 25 Desember 1912, C 10 September 1912, D 20 Mei 1908, 16 Oktober 1905. Jawabannya adalah yang 20 Mei 1908. Oke teman-teman sudah pada tahu ya. Jadi Budi Utomo itu pada tanggal 20 Mei 1908 itu diadakan rapat ya di satu kelas di Stovia. Itu berhasil membentuk sebuah organisasi bernama Budi Utomo dengan Sutomo sebagai ketuanya. Nah, kemudian ada informasi tambahan buat teman-teman ya, ini ada tanggal-tanggal penting. 18 November 1912 itu lahirnya Muhammadiyah. Kemudian 25 Desember 1912 itu lahirnya Indis Partij. Kemudian 10 September 1912 itu lahirnya Sarekat Islam. Kemudian 16 Oktober 1905 itu lahirnya Sarekat Dagang Islam. Nah, ini FR tahun kemarin ada yang keluar Budi Utomo sama Sarekat Islam dan Indis Partij itu biasanya keluar. Kemudian lanjut ke soal kelima. Salah satu penghambat integrasi nasional, integrasi lagi ini ya, kaitannya dengan penyatuan adalah suku bangsa yang menilai budaya suku bangsa lain berdasarkan standar budayanya sendiri. Jadi ada suku bangsa yang menilai ya, di sini suku bangsa yang menilai budaya suku bangsa lainnya ya berdasarkan suku bangsa sendiri ya, sehingga kebudayaan lain itu terlihat buruk ya. Paham ini disebut dengan paham apa ya, kita harus tahu dulu apakah primordialisme, chauvinisme, pragmatisme, non-integralistik, atau etnosentrisme ya. Kalau primordialisme itu adalah suatu pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang
di bawah sejak kecil bahwa mengenai tradisi, adat istiadat, dan kepercayaan. Kalau Chauvinisme itu adalah suatu kesetiaan kepada pihak atau keyakinan tanpa mau mempertimbangkan pandangan lain sebagai alternatifnya. Kalau pragmatisme itu adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya yang benar dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya untuk bermanfaat secara praktis. Kalau etnosentrisme itu adalah penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai dan standar budayanya sendirinya. Jadi sesuai dengan konteks soal yang tadi, yaitu membandingkan budayanya sendiri dengan budaya yang lain ya, sehingga budaya yang lain terlihat buruk. Ini lebih ke etnosentrisme ya. Di sini ada penilaian kebudayaan lain atas dasar kebudayanya sendiri. Jadi jawabannya adalah yang etnosentrisme ya, yang ini. Sepakat ya teman-teman, jawabannya adalah yang ini. Oke, itu saja dulu ya, 5 soal dulu supaya teman-teman tidak terlalu pusing ya, pelan-pelan belajarnya. Semoga dapat masuk. Kemudian boleh tulis pada kolom komentar mengenai hal-hal yang masih teman-teman tidak ketahui atau ingin dibuatkan konten mengenai soal-soal yang lain. Oke, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya guys. Oke, semoga sukses CPNS-nya dan P3K-nya.